Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maya, selamat siang teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Abdillah Tamawildan dengan NIM 073, Arsyafa Salsabila dengan NIM 145, Bagas Rifki dengan NIM 109, dan Kristina Safira dengan NIM 123 akan memaparkan analisa teori hijau dalam kasus penolakan Greenpeace terhadap pengeboran minyak Shell di Arktik. Selamat menyaksikan. Sudah kita ketahui sendiri, dalam dunia hubungan internasional terdapat banyak teori dan perspektif yang dapat dipakai untuk mengkaji berbagai macam fenomena yang ada di dalam studi ilmu hubungan internasional. Berawal dari dua teori klasik seperti adanya realisme dan liberalisme, dan dalam berjalannya perkembangan atau globalisasi yang terjadi di dunia, berbagai perspektif tersebut berkembang menjadi teori-teori alternatif seperti rasionalisme, teori kritis, dan sebagainya. Dalam kasus ini, kami membahas salah satu teori yang berkembang dikarenakan adanya kesadaran manusia akan banyaknya fenomena-fenomena lingkungan, di mana teori ini merupakan green politics atau teori hijau. Teori ini adalah teori yang berbeda dari teori-teori mainstream yang telah ada, di mana teori ini lebih melihat dari sisi bagaimana aktivitas yang dilakukan manusia, yang dimana aktivitas ini dapat mempengaruhi lingkungan yang ada pada lingkungan sekitarnya, serta aktivitas manusia yang dapat memiliki dampak hingga melewati batas negara. Tokoh dari teori hijau ini salah satunya adalah Jackson dan Sorensen. Dalam bukunya yang berjudul Introduction to International Relations, mereka berpendapat bahwa green politics atau teori hijau ini muncul dan turut hadir untuk memberikan pandangannya dalam hubungan internasional sejak tahun 1960-an atau sekitar abad ke-20, di mana pada awalnya muncul untuk mengkritik perspektif liberalisme dan melihat isu nyata di mana mereka membahas dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan ketika Perang Dingin berlangsung. Jill Stearns juga berpendapat bahwa asal mula teori hijau ini berasal dari ilmiah atau teknologi, di mana dalam teori ini lebih mengacu kepada pengetahuan kesadaran dan masalah dalam filsafat sendiri. Hal ini lebih mengacu terhadap spekulasi tentang hubungan yang terjadi antara manusia dan alam. Dan dari Peterson sendiri lebih mengacu kepada penolakan konsep yang berpusat pada manusia. Konsepnya adalah bahwa semua kebaikan di alam hanya berpusat pada manusia. Sehingga dengan adanya konsep yang berpusat pada manusia ini akan membuat manusia cenderung melakukan tindakan yang berlebihan terhadap alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pandangan teori hijau ini menolak konsep yang berpusat pada manusia karena dianggap berbahaya bagi kondisi alam. Hipotesis kedua adalah bahwa peningkatan pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan lahan yang tersedia di alam karena digunakan sebagai tempat tinggal. Selain itu, jumlah penduduk yang terus meningkat juga akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada di alam. Oleh karena itu, pengembangan lahan dan pengolahan sumber daya alam harus disesuaikan, dijaga, dan dilindungi agar kelestarian lingkungan dapat terjaga dengan baik tanpa merusak lingkungan. Benua yang terletak paling utara di dunia terkenal dinding esnya dan berbagai faunanya sendiri. Yang paling terkenal yaitu beruang kutub dan penguin. Tentunya fauna di Arktik masih terdapat banyak spesies lagi. Selain fauna, Arktik juga dihuni oleh para manusia, seperti adanya suku Eskimo. Arktik termasuk bagian dari Rusia, Alaska, Kanada, Greenland, Islandia, Lapland, dan Norwegia. Tentunya juga Samudra Arktik. Arktik diperkirakan mengandung sekitar 30% dari minyak dan gas alam yang belum ditemukan pada dunia. Namun pemulihannya membutuhkan beberapa dekade. Dari perkiraan di atas, perusahaan minyak Shell berusaha mengeksplorasi keberadaan minyak tersebut. Pada musim panas 2012, Shell mulai melakukan pengeboran di sana dengan mengirimkan 400 pekerja galangan kapal. Selain itu juga, Shell mendapatkan izin dari Amerika Serikat untuk mendapatkan pengeboran minyak di Samudra Arktik, di pantai barat Laut Alaska. The Bureau of Safety and Environmental Enforcement
sebelumnya mengizinkan sel untuk mulai menggali hanya di bagian atas dua sumur di Laut Chonqi saja. Karena peralatan utama yang disebut Shaping Start terjebak di sebuah kapal yang membutuhkan perbaikan Portland, Oregon. Namun lama-lama sel mulai bebas mengebor bagian bantalan laut, bagian bantal batu yang mengandung minyak yang terletak di bawah dasar laut, dan hal ini tentunya berakibat fatal. Dari adanya pengeboran ini, tentunya sel mendapatkan berbagai gugatan para aktivis lingkungan, terutama yang paling menonjol dalam kasus ini merupakan Greenpeace, di mana mereka menentang pengeboran minyak oleh sel di Arktik. Dikarenakan aktivis industri ini dapat mengakibatkan efek rumah kaca dan akan berbahaya bagi fauna Arktik sendiri, di mana hal ini juga dapat memperburuk kondisi iklim yang dimana sudah diketahui keadaan alam kian memburuk. Belum lagi dari hasil aktivitas industri akan kian menghasil limbah, di mana limbah ini berbentuk tumpahan minyak. Tumpahan minyak ini akan menyebar di perairan sekitar yang dapat merusak berbagai ekosistem alam di kutub utara. Dari adanya kesadaran manusia akan kerusakan alam, terutama Arktik ini perlu dilindungi, di mana merupakan salah satu benua yang vital di bumi. Dari adanya Greenpeace memulai kampanye Save the Arctic, di mana kampanye ini dilakukan oleh Greenpeace beserta anggotanya, merupakan aksi kolektif yang mendukung adanya perubahan sosial atau social movement, di mana aksi ini dilakukan secara global. Di mana aksi ini juga ditunjukkan untuk melindungi ekosistem dari berbagai makhluk hidup yang dialami kawasan Arktik. Berikut ini berbagai aksi yang dilakukan oleh Greenpeace dalam rangka menolak adanya pengeboran di Arktik. Kampanye Save the Arctic yang dipautkan oleh Greenpeace ini bertujukan untuk menghentikan aktivitas Shell di kawasan Arktik, di mana dalam kampanye ini mereka mulai dengan memprotes di depan markas Shell di London. Selain itu, mereka juga menutup stasiun pengisian gas di Edinburgh. Lalu, mereka juga menghalang kapal Shell dan juga menaiki alat pengebor minyak Shell di kawasan Brent, Skotlandia, di mana di Skotlandia sendiri ada 640.000 meter kubik air berminyak dan 40.000 meter kubik sedimen berminyak, yang dimana di tempat tersebut mengandung lebih dari 11.000 ton minyak. Selain itu, larangan pembuangan instalasi dan platform di Laut Atlantik Timur ini telah disepakati pada tahun 1998 oleh semua anggota Komisi OSPAR, di mana Shell juga merencanakan untuk meninggalkan pabrik mereka yang telah mereka sebarkan di Atlantik Timur Laut, di mana hal ini tentu juga menyebabkan adanya banyak pencemaran bekas dari aktivitas industri pengeboran minyak ini. Kampanye melawan Shell ini mendapat dukungan dari masyarakat di seluruh dunia, walaupun sebagian besar terpusat di AS, namun dukungan yang cukup besar juga datang di benua Eropa. Selain itu, dukungan cukup besar juga datang dari organisasi-organisasi pro lingkungan lainnya, seperti adanya WWF atau World Wild Fund, dan lain sebagainya. Dukungan lainnya juga berasal dari berbagai kalangan artis, politisi, dan pejabat, dan tentunya masyarakat umum. Selain berbagai aksi yang melibatkan aktivis, Greenpeace turun tangan. Kasus ini juga akhirnya ditanggapi oleh Lego, yang dimana Lego adalah brand yang sudah memiliki hubungan erat dengan Shell selama 50 tahun, dimana pada tahun 2014 Lego mengakhiri kerjasamanya dan berkomitmen untuk menolak niat Shell untuk mengobor minyak di Arktik. Adanya kampanye Save the Arctic ini merupakan salah satu bentuk dari adanya kepedulian manusia akan buminya sendiri. Tidak hanya aksi kampanye dari Greenpeace, teori hijau ini sudah mendapat perhatian yang tinggi di politik internasional. Terutama di negara-negara, mereka berbondong-bondong untuk bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih ramah,
di mana hal ini teori hijau sudah mulai diterima oleh warga dunia. Seperti contohnya adanya G20 Summit dan Paris Agreement yang merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam mengatasi krisis iklim. Selain itu, di Eropa sendiri juga sudah mulai mengedepankan produk yang aman lingkungan, disertakan mereka juga menyediakan suatu regulasi yang perlu ditaati oleh pihak produsen agar produk mereka dapat diperjualbelikan di luar sana. Apabila produk tersebut sudah dinilai layak, maka produk tersebut akan diberi sertifikasi eco-label yang menandakan bahwa produk tersebut diolah secara ramah lingkungan. Oke, setelah kita melihat adanya contoh bahwa teori hijau ini sudah mulai diterapkan di dunia internasional, kita kembali lagi ke kasus Shell ini, di mana pada 1 tahun ke depannya, yang lebih tepatnya pada tahun 2015, akhirnya Shell mengurungkan niat mereka dan memundurkan diri mereka untuk membuat anjungan pengeboran minyak di Arktik, di mana mereka mengatakan bahwa mengapa mereka mundur untuk melakukan pengeboran di Arktik ini. Mereka beralasan bahwa minyak yang dihasilkan di Antartika ini kurang memenuhi adanya standar yang telah mereka tetapkan, di mana minyak yang sudah mereka tes ini hasil yang mereka peroleh ini kurang memenuhi standar mereka. Nah, dan juga mereka mengatakan bahwa adanya faktor alam yang menantang. Hal tersebut dapat merugikan mereka karena biaya yang akan dikeluarkan untuk mengatasi hal tersebut pasti akan lebih mahal dibanding income yang akan mereka dapat. Selain itu, didukung dari adanya penentangan serta penolakan mentah-mentah dari aktivis teori hijau, terutama oleh Greenpeace ini sendiri. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa teori hijau ini sudah dianggap penting di muka internasional, di mana para penganut teori hijau ini memiliki asumsi yang menolak adanya konsep anthropocentric, di mana dalam kasus ini adalah Shell. Dari adanya penolakan ekspansi anjungan minyak Shell di Antartika ini, para aktor dapat melewati batas negara, di mana social movement ini dapat mencegah suatu aktivitas yang dianggap dapat merusak lingkungan, dan tentunya dalam kasus ini sangatlah fatal. Jika adanya aktivitas industri di Arktik ini semakin berkembang, ini dapat mempercepat berlangsungnya global warming dan juga dapat merusak ekosistem di Arktik itu sendiri atas adanya aktivitas industri tersebut. Pada kesimpulan, politik hijau adalah sebuah teori yang menggagaskan tentang kepeduliannya kepada lingkungan. Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pesatnya perkembangan ekonomi sehingga kerusakan lingkungan terjadi. Setelah isu tentang kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, barulah teori politik hijau ini muncul untuk menekan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memasukkan masalah lingkungan ini dalam hubungan internasional, di mana dalam kasus ini sebagai penganut teori hijau, Greenpeace memiliki pengaruh besar dalam kasus ini, di mana mereka dapat menggerakkan jutaan manusia untuk menolak ekspansi Shell di Arktik. Upaya ini tentunya dilakukan dengan persiapan di mana Greenpeace berhasil membingkai isu pengeboran minyak Shell di Arktik dengan baik, sehingga hal ini membuat adanya kesadaran di kalangan publik dan akhirnya banyak yang bergabung ke dalam kampanye Save the Arctic ini yang dilakukan secara langsung dan melalui media internet, memperoleh banyak dukungan seperti non-state actor dan media global yang berperan untuk mendorong arus informasi yang dimana informasi ini dapat tersebar luas dan menyeluruh ke masyarakat global, sehingga mereka dapat turut andil dalam gerakan ini untuk melindungi kawasan Arktik yang merupakan salah satu benua yang perlu kita jaga, di mana Arktik ini memiliki peran vital dalam keseimbangan iklim. Aktivitas pengeboran minyak Shell tidak hanya berdampak kawasan Arktik saja, namun juga akan memberikan dampak kerusakan secara global, terutama dalam hal kerusakan iklim. Tingginya resiko kerusakan lingkungan ini menjadi hal yang urgent, sehingga Greenpeace mengambil langkah sebagai penolakan serta aksi protes dari yang dilakukan oleh perusahaan Shell. Apabila dinding es di Arktik ini meleleh, hal ini dapat menyebabkan naiknya tingkat air laut, yang dimana hal ini dapat menenggelamkan seluruh kontinen di bumi.
Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan di kolom chat maupun raise hand. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.